Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Paul, kembali hadir melalui channel Paul Tukan Ajar Matematika. Dan di kesempatan ini satu topik menarik yang mau di-sharingkan pada kesempatan ini tentang pernyataan atau kalimat dalam logika matematika. Ada beberapa hal yang mau di-sharingkan pada kesempatan ini. Yang pertama itu akan tentang konsep dasar dan notasi. Terkait yang pernyataan juga, yang kedua itu tentang kata-kata hubung dalam pernyataan ini atau dalam kalimat. Ya, kita lihat yang pertama, konsep dasar dan notasi. Dalam bahasa matematika, khususnya logika matematika, kalimat atau pernyataan yang digunakan harus mempunyai nilai kebenaran. Sebab pada prinsipnya fakta-fakta yang ada dalam matematika hanya dapat disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja. Secara umum, tidak semua pernyataan selalu mempunyai arti. Contoh, harimau adalah bilangan bulat. Batu makan rumput. 9 mencintai 3. Dari 3 contoh tadi, kalau kita perhatikan secara gramatika, contoh-contoh itu merupakan pernyataan. Tetapi pernyataan tersebut hanyalah sebuah rangkaian kata-kata yang tidak mempunyai arti. Nah, pernyataan yang mempunyai arti dapat dikelompokkan menjadi 2. Kelompok pertama, contohnya, jam berapa sekarang? Astaga, tutuplah pintu itu. Dan mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Pernyataan-pernyataan yang barusan saya sebut tadi dikelompokkan menjadi satu pernyataan yang tidak mempunyai nilai benar atau salah. Sedangkan kelompok yang kedua, contohnya ini. 16 habis dibagi 4. 7 adalah bilangan genap. Penduduk Solo lebih banyak dari Jakarta. Jerman berada di Indonesia. Pernyataan yang barusan saya sebut ini jelas merupakan pernyataan yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja. Sehingga pernyataan-pernyataan bernilai benar, sedangkan pernyataan kedua, ketiga, keempat yang bernilai salah. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama tadi itu disebut 16 habis dibagi 4, ya benar. Tapi kalau dibilang 7 adalah bilangan genap, ya salah. Penduduk Solo lebih banyak dari Jakarta, salah. Jerman berada di Indonesia, salah. Gitu ya. Jadi benar saja dan juga salah saja. Oke,
suatu pernyataan yang terakhir tadi yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja itu disebut dengan kalimat deklaratif atau pernyataan deklaratif ya. Jadi pernyataan deklaratif itu adalah suatu kalimat atau pernyataan berarti yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja. Nah, selanjutnya, semua kalimat atau pernyataan yang dibicarakan dalam hal tadi itu hanyalah kalimat deklaratif dan kemudian disingkat sebagai kalimat saja. Gitu ya, jadi contoh tadi itu. Nah, kalimat-kalimat deklaratif tadi yang pernyataan benar saja atau salah saja itu secara notasi dalam matematika itu biasa disimbol dengan huruf kecil. Biasanya huruf P, huruf Q, R, S, T, dan seterusnya. Tapi huruf kecil semua. Nah, dan simbol-simbol ini berlaku untuk kalimat-kalimat deklaratif tadi. Dan untuk kebenaran, entah itu salah, entah itu benar, itu biasa diberi simbol B atau S. B besar atau S besar. B itu untuk benar dan S itu untuk nilai yang salah. Baik, itu yang pertama tentang konsep dasar dan notasi. Yang kedua terkait dengan kata-kata hubung dalam kalimat atau dalam pernyataan. Oke. Kalimat-kalimat dapat digabungkan sedemikian sehingga terbentuk susunan menggunakan kata-kata hubung kalimat. Nah, dalam matematika, kata-kata hubung yang dimaksud itu ada beberapa. Sebut saja misalnya kata penghubung dan. Ada lagi kata penghubung atau. Lalu yang ketiga tidaklah. Yang keempat namanya jika titik-titik maka titik-titik. Yang keempat jika dan hanya jika. Gitu ya. Jadi kata penghubung yang kita pahami saat ini itu ada 4 tadi. Saya ulangi, dan, atau, tidaklah, jika titik-titik maka titik-titik, jika dan hanya jika. Oke, kita mulai dengan dan. Berbicara tentang kata penghubung dan, dalam matematik ada simbolnya. Simbolnya dapat kita lihat seperti ini. Dan simbol ini dibaca dan. Begitu juga yang kedua tentang atau. Atau dalam matematik ada simbolnya. Simbolnya dapat kita lihat seperti ini. Dan simbol ini dibaca atau. Yang ketiga tidaklah. Dalam matematika juga ada simbolnya. Simbolnya dapat kita lihat seperti ini. Jadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Dan yang berikut, jika titik-titik, maka titik-titik. Nah, dalam matematik ada simbolnya juga. Simbolnya ini, makanya atau jika titik-titik maka titik-titik. Ya, ada simbol seperti ini atau seperti ini. Dan yang terakhir, jika dan hanya jika. Dalam matematik pun mengenal ada simbolnya. Dan simbolnya seperti ini. Atau bisa juga seperti ini.
Oke, jadi itu ada sekitar 5 ya kata penghubung yang kita pelajari pada kesempatan ini terkait pernyataan ataupun kalimat. Nah, karena dalam bahasa matematika diusahakan ketepatan setinggi-tingginya, maka diadakan penertiban penggunaan kata-kata penghubung tadi itu. Ya. Jadi penertiban tersebut dituangkan dalam bentuk daftar-daftar yang disebut tabel-tabel nilai kebenaran. Nah, oke. Ya, terkait tabel-tabel nilai kebenaran akan kita lihat pada video saya selanjutnya nanti ya. Oke. Terkait pernyataan dan 2 hal yang mau saya sharingkan. Yang pertama konsep dasar dan notasi, serta yang kedua tadi adalah kata-kata hubung kalimat. Saya pikir hanya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang dalam penyampaian saya pada kesempatan ini. Oke, semoga bermanfaat. Salam matematika.